Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa di sekitar tahun 929 Masehi di Nganjuk, tepatnya di desa Candirejo, Kecamatan Loceret, telah terjadi pertempuran hebat antara prajurit Empu Sendok yang pada waktu itu bergelar Mahamantri Ihinu melawan bala tentara Kerajaan Melayu atau Sriwijaya. Sebelumnya pada setiap pertempuran, mulai dari pesisir Jawa sebelah barat hingga Jawa Tengah, kemenangan senantiasa ada di pihak bala tentara Melayu. Kemudian pada pertempuran berikutnya di daerah Nganjuk, bala prajurit Empu Sendok memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan ini tidak lain karena Empu Sendok mendapat dukungan penuh dari rakyat desa-desa di sekitarnya. Berkat keberhasilan dalam pertempuran tersebut, Empu Sendok dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Pusendok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kurang lebih 8 tahun kemudian, Sri Maharaja Pusendok tergugah hatinya untuk mendirikan sebuah tugu kemenangan atau Jaya Stamba dan sebuah candi atau Jaya Merta. Dan terhadap masyarakat desa sekitar candi karena jasa-jasanya di dalam membantu pertempuran. Oleh Empu Sendok diberi hadiah sebagai desa perdikan atau desa bebas pajak dengan status Sima Swatantra atau Anjuk Ladang. Anjuk berarti tinggi atau dalam arti simbolis adalah mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Ladang berarti tanah atau daratan. Sejalan dengan perkembangan zaman kemudian berkembang menjadi daerah yang lebih luas dan tidak hanya sekedar sebagai sebuah desa. Sedangkan perubahan kata Anjuk menjadi Nganjuk karena proses bahasa atau merupakan hasil proses perubahan morfologi bahasa yang menjadi ciri khas dan struktural bahasa Jawa. Hal demikian inilah yang merubah kata Anjuk menjadi Nganjuk. Angka tahun yang tertera pada prasasti Candi Lor adalah tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 Masehi. Kalimat yang menunjukkan angka tahun tersebut berbunyi Swasti Hakawarsatita 859 Caitra Masa Titi Dwadasi Kresna Paksa, yang jika diterjemahkan kurang lebih berbunyi Selamat tahun Saka telah berjalan 859 tahun pertengahan pertama bulan Caitra tanggal 12. Berdasarkan kajian dan analisis sejarah inilah, maka tanggal 10 April 937 Masehi disepakati sebagai Hari Jadi Nganjuk. Selanjutnya dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Nganjuk nomor 495 tahun 1993 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Candi Lor merupakan salah satu peninggalan dari dinasti Isyana yang didirikan oleh Empu Sendok yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan. Sebelum Empu Sendok mendirikan kerajaan ini, Empu Sendok merupakan raja dari Kerajaan Mataram kuno sebelumnya. Mataram kuno pusat kerajaannya berada di Jawa Tengah, namun karena ada beberapa faktor yang salah satunya adalah ancaman bencana alam dari Gunung Merapi, maka kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur yang kemudian diberi nama Kerajaan Medang Kamulan. Kata Medang merupakan nama lain dari Mataram, sedangkan Kamulan berasal dari kata mula yang artinya yang awalnya. Kemudian Empu Sendok pun mendirikan sebuah tugu di Anjuk Ladang dan punden berundak-undak sebagai tanda keberhasilannya yang kemudian disebut Candi Lor. Candi ini melambangkan perjuangan Empu Sendok dalam melawan musuhnya dari Melayu yang akhirnya dimenangkan oleh Empu Sendok. Empu Sendok juga berjasa kepada masyarakat sekitar yang pada masa itu terbelit pajak. Empu Sendok kemudian mampu membebaskan rakyat Anjuk Ladang dari pemaksaan pembayaran pajak. Empu Sendok hanya meminta kepada rakyat Anjuk Ladang merawat Jaya Stamba yang merupakan tugu kemenangan Empu Sendok atas Melayu. Hari kemenangan tersebut jatuh pada tanggal 10 April yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Nganjuk. Meskipun dijadikan sebagai salah satu pariwisata Kabupaten Nganjuk, masyarakat sekitar masih banyak yang menggunakan candi ini sebagai sarana upacara adat, ritual, dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar Nganjuk juga masih menghargai nilai-nilai budaya serta warisan sejarah tempat tinggal mereka sendiri dengan cara ikut serta menjaga candi ini agar tetap lestari dan bisa dijadikan objek wisata yang indah dan diminati oleh banyak orang. Sejarah pemerintahan Kabupaten Paceh sangat sulit diungkapkan
karena kurangnya data yang dapat menjelaskan keberadaannya. Demikian pula halnya dengan mata rantai hubungan antara Kabupaten Pace dengan Kabupaten Berbek. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan tentang sejarah pemerintahan Kabupaten Nganjuk dimulai dari keberadaan Kabupaten Berbek, bahwa Berbek, Alahean, Nganjuk, dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara Kasunanan Surakarta. Timbul pertanyaan, apakah keempat daerah tersebut mempunyai status sebagai daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati atau Raden Tumenggung, atau berstatus lain? Dari silsilah keturunan Raja Negeri Bima, silsilah ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, atau asal-usul Raden Tumenggung Sosrodiningrat, Bupati Nayokowedono Lebet Gedong Tengen Rajekwesi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa memang benar daerah-daerah tersebut pada waktu itu merupakan daerah kabupaten. Adapun penguasa daerah Berbek dan Alahean dapat dijelaskan sebagai berikut. Raja Bima mempunyai seorang putra, yaitu Haji Datuk Sulaiman, yang menikah dengan putri Kiai Wiroyudo dan berputra 4, yaitu Nyai Sontoyudo, Nyai Honggoyudo, Kiai Derpoyudo, dan Nyai Damis Rembang. Nyai Honggoyudo berputra Raden Ayu Rongso Sepuh, Raden Ayu Tumenggung Sosronegoro, Raden Ngabe Kertoprojo, dan Mas Ajeng Kertowijoyo. Raden Tumenggung Sosronegoro I, Bupati Grobogan, mempunyai putra sebanyak 30 orang, antara lain Raden Tumenggung Sosrodiningrat I, Raden Tumenggung Suryokusumo I, dan Raden Tumenggung Sosrodirjo. Raden Tumenggung Sosrokusumo I adalah Bupati Berbek sebelum pecah dengan Alahean, berputra sebanyak 19 orang, antara lain Raden Mas Tumenggung Sosronegoro II dan Raden Tumenggung Sosrokusumo II. Menurut pengamatan, ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo I meninggal dunia, telah digantikan adiknya, yakni Raden Tumenggung Sosrodirjo sebagai Bupati Berbek. Setelah itu, Berbek dipecah menjadi 2 daerah, yaitu Berbek dan Godean. Raden Tumenggung Sosrodirjo tetap memimpin daerah Berbek, sedangkan Alahean dipimpin oleh keponakannya, yaitu Raden Mas Tumenggung Sosronegoro II. Selanjutnya, menurut perkiraan, setelah kedua bupati tersebut surut atau pensiun, Kabupaten Berbek yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Sosrokusumo II. Tentang Kabupaten Nganjuk dan Kertosono belum dapat diungkapkan lebih jauh, karena dalam perkembangan selanjutnya kedua daerah tersebut bergabung menjadi satu dengan daerah Berbek, yang diperkirakan terjadi sebelum tahun 1852. Adapun Bupati Nganjuk sekitar tahun 1830 adalah Raden Tumenggung Brotodikoro, sedangkan Bupati Kertosono adalah Raden Tumenggung Sumodipuro. Perjanjian Sepereh pada tanggal 3 Juli 1830 atau tanggal 12 bulan Suro tahun 1758 telah diadakan suatu pertemuan di Pendopo Sepereh oleh Raad van Indi, Mr. Peter Marcus, Ridder van de Order van de Netherlands Leeuw, Komisaris ter Regeling de Vorsterlanden untuk mengatur daerah-daerah mancanegara, Kesunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara Netherlands Government dengan Yang Mulia saat itu akan ditempatkan di bawah pengawasan dan kekuasaan Netherlands Government. Keesokan harinya pertemuan tersebut telah menghasilkan Perjanjian Sepereh tahun 1830 yang ditandatangani dengan terang-terangan cap dan bermaterai oleh 23 bupati dari Residensi Kediri dan Residensi Madiun dengan disaksikan oleh Raad van Indi, komisaris yang mengurus daerah-daerah keraton, serta Tuan-Tuan van Lawik, Van Paps, dan JB de Solis, Residen Rembang. Berdasarkan persetujuan tersebut, mulai saat itu Netherlands Government melaksanakan pengawasan tertinggi dan menguasai daerah-daerah mancanegara. Apabila dicermati, ternyata salah satu dari 23 bupati yang telah ikut menandatangani perjanjian tersebut adalah Raden Tumenggung Brotodikoro, Regensi van Nganjuk. Mengapa demikian? Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa yang mengikuti pertemuan di Pendopo Sepereh hanyalah bupati-bupati mancanegara dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Bupati Berbek dan Bupati Kertosono sebagaimana diuraikan di muka adalah merupakan bupati dari daerah-daerah yang telah dikuasai dan mulai tunduk di bawah pemerintah Belanda jauh sebelumnya.
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak adanya Perjanjian Sepreh tahun 1830 atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk yang meliputi Berbek, Kertosono, dan Nganjuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan Netherlands Government. Nganjuk setelah Perjanjian Sepreh pada tanggal 31 Agustus 1830 atau hampir 2 bulan setelah Perjanjian Sepreh, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penataan-penataan atau pengaturan-pengaturan atas kabupaten-kabupaten yang telah berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Tentang penataan ini dapat dilihat dalam surat pemerintahan Hindia Belanda Y1.LA.A nomor 1 Semarang 31 Agustus tahun 1830 yang berisikan tentang hasil konferensi dari Gubernur Jenderal dengan komisaris-komisaris yang mengurus atau mengatur daerah-daerah keratin. Dari hasil konferensi tersebut kemudian keluar satu keputusan tentang rencana dari pemerintah Hindia Belanda yang antara lain menentukan bahwa daerah mancanegara bagian timur akan terdiri dari 2 residensi, yaitu Residensi Kediri dan Residensi Madiun. Bahwa Residensi Madiun akan terdiri dari kabupaten-kabupaten yang meliputi Kediri, Kertosono, Nganjuk, Berbek, Ngrowo, dan Kalangbret. Dan selanjutnya dari distrik-distrik Blitar, Trenggalek, Kampak, dan yang lebih timur sampai dengan batas-batas dari Malang. Baik batas dari kabupaten-kabupaten maupun distrik juga akan diatur kemudian. Sebagai realisasinya, pada kurun waktu 4 bulan kemudian, ditetapkanlah resolusi nomor 10 tanggal 31 Desember tahun 1830 yang berisikan tentang pelaksanaan dari SKIP. Tanggal 31 Agustus tahun 1830 tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam isi resolusi tersebut, khususnya pada bagian keempat. Juga sangat disayangkan, dari SKIP tanggal 31 Agustus Y1.LA nomor 1 terpaksa disetujui atau diperkuat 2 residensi dalam kabupaten-kabupaten, yakni Residensi Madiun dalam kabupaten-kabupaten yang meliputi Madiun, Purwodadi, Tunggul Magetan, Guranggaring, Jogorogo, Caruban. Residensi Kediri dalam kabupaten-kabupaten yang meliputi Kediri, Nganjuk, Berbek, dan Kertosono. Dari hasil pengamatan kedua dokumen tersebut dapat diketahui bahwa setelah penyerahan pengawasan dan kekuasaan atas daerah-daerah mancanegara oleh susunan dari Surakarta dan Sultan dari Yogyakarta kepada pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan 3 wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Berbek, dan Kabupaten Kertosono. Tentang para pejabat bupati dari ketiga kabupaten tersebut ditetapkan dengan akte komisaris daerah-daerah yang telah diambil alih yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 16 Juni tahun 1831 oleh Van Lawik van Paps dengan 3 personalia bupati sebagai berikut: Raden Tumenggung Sosrokusumo sebagai Bupati Berbek, Raden Tumenggung Brotodikoro sebagai Bupati Nganjuk, dan Raden Tumenggung Sumodipuro sebagai Bupati Kertosono. Penetapan pejabat-pejabat bupati tersebut bersamaan dengan penetapan pejabat bupati yang lain dalam Residensi Kediri, yakni Bupati Kediri Raden Mas Tumenggung Aryo Joyoningrat, Bupati Ngrowo Raden Dipati Jayaningrat, Bupati Kalangbret Raden Tumenggung Mangondikoro, dan Bupati Srengat Raden Ngabei Mertokusumo.